Oke, semuanya jumpa lagi di channel ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak SD ataupun yang sudah ke SMP. Ini untuk kurikulum sekarang ini dipakai untuk kelas 7 ya. Oke, nah sebelum kita lebih jauh kita harus mengenal dulu apa itu bilangan bulat. Nah ya, nah di sini jelaskan bahwa bilangan bulat itu ya bilangan yang benar-benar bulat. Maksudnya apa? Yang nggak ada tuh embel-embelnya apa-apa lagi ya, semacam 2/3, 2/4, 2/5, 2, nah itu bukan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya benar-benar bulat, udah bulat-bulat aja ya. Berarti yang terlihat ada garis bilangan itu. Nah, garis bilangan ini menunjukkan bilangan bulat ada 3 ya. Di sini ada bagian untuk bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan 0 sendiri ya. Ternyata 0 itu bukan termasuk negatif dan bukan termasuk yang positif. Yaitu berdiri sendiri di sini ya. Nah, di bilangan bulat juga apa namanya? Kita tahu bahwa, nah kalau kita lihat semakin ke kanan, nah ya, angka itu semakin besar. Begitu pula pada bilangan negatif, semakin ke kanan juga semakin besar. Nah, di sini jangan sampai tertipu bahwa nanti ketika ada soal untuk membandingkan bilangan negatif antara angka ini dan angka ini lebih besar mana, lihat posisinya. Kalau di kiri dia kecil, kalau di kanan dia berarti lebih besar. Nah, atau kalau untuk mudah mengingatnya, bilangan bulat negatif itu semakin besar angkanya, dia itu semakin kecil nilainya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil bilangan negatif itu, maka semakin besar pula nilainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita baca lagi, nah bilangan 0 dan bilangan bulat positif, ya, nah 0 dan positif ini, 0 yang ke sini, itu disebut juga sebagai bilangan cacah ya. Nah, seperti itu. Di bilangan ini sampai ke sini. Nah, ini bilangan cacah. Duh, apakah bilangan itu hanya sampai 0 saja? Tidak. Tapi ada sampai tak hingga. Sebenarnya masih ada 7, 8, 9. Tapi tergantung sesukanya aja. Nah, kemudian tanda panah ini menunjukkan bahwa masih ada kelanjutannya, alias masih ada banyak angka yang ada di sana ya. Kita tidak tahu ujungnya berapa. Jadi kalau ditanya banyak mana bilangan bulat positif dan banyak mana dengan bilangan bulat negatif, ya kita tidak tahu ya, karena panah ini menunjukkan ya seterusnya panah di sini juga demikian, seperti itu. Nah, kemudian kalau bilangan positif aja itu dinamakan bilangan asli ya. Nah, kalau yang bilangan positif disebut bilangan asli, nah ya, berarti bilangan lainnya tidak asli ya. Bukan seperti itu, maksudnya adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka-angka saja ya. Dari angka 1 sampai seterusnya. Tapi ingat, bilangan asli di sini dimaksudnya adalah bilangan yang bulat. Nah, tapi yang bagian positifnya saja. Seperti itu. Nah, kita sudah paham mengenai bilangan bulat dan bilangan apa tadi namanya? Cacah, asli, kalau itu ya, dan lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengoperasikannya ya. Sebelumnya kita lihat dulu ini kalau kita terapkan di sepak bola ya. Nah, ini dinamakan dengan transfer pemain. Nah, nah, contohnya begini, kalau mendapatkan satu pemain bagus, nah itu bisa kita hitung nilainya atau bisa kita representasikan sebagai mendapatkan. Nah, berarti dia positif atau plus ya. Nah, satu pemain bagus berarti bertambah satu lagi. Nah, kesimpulannya apa? Nah, mendapatkan satu pemain bagus plus satu, nah artinya adalah performanya baik. Nah, bagaimana dengan
seperti ini, mendapatkan satu pemain burut. Mendapatkan artinya bertambah. Nah, beda dengan melepaskan. Kalau melepaskan artinya dia berkurang, tandanya negatif atau pengurangan. Nah, untuk mendapatkan satu pemain buruk berarti mendapatkan ditambah satu pemain buruk berarti -1. Nah, kesimpulannya kalau kita mendapatkan satu pemain buruk, ya performanya akan turun atau lebih jelek, ya. Tek sampai ke bawah seperti itu. Atau kalau kita simbolkan, ya, kalau kita simbolkan bahwa, nah, sebenarnya di sini ya, di sini. Kalau plus ketemu plus, nah, nanti dia hasilnya adalah plus juga, ya. Nah, kalau ada tanda plus kemudian min, nah, itu berarti nanti dia pengurangan atau dikurangi. Nah, kemudian kalau ada tanda min kemudian plus, nah, berarti dia nanti artinya adalah min juga. Nah, kalau ada tanda min terus min lagi, berarti dia jadi penjumlahan, ya. Nah, ini berlaku ketika saling berdempetan, ya, atau saling berdekatan, ya, seperti itu. Nah, contohnya nih, ya. Nah, bentar ini. Nah, sebelum itu di penjumlahan dan pengurangan itu berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Komutatif artinya dibolak-balik sama aja. A tambah B ya sama dengan B tambah A. Begitu pula untuk asosiatif. A tambah B dalam kurung tambah C. Nah, kurungnya bisa dipindah di belakang atau bisa dibacakan yang B tambah C terlebih dahulu. Terus bagaimana dengan pengurangan? Nah, kalau pengurangan tidak berlaku komutatif dan tidak berlaku asosiatif. Nah, coba kita kerjakan latihan berikut ini. Saya ganti pen hitam dulu. Nah, nih. Plus 11 artinya mendapatkan 11, ya. Mendapatkan 11, kemudian mendapatkan lagi 4. Nah, sesuai pada yang kita bahas tadi, berarti ini dapat kita tulis sebagai, nah, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini dapat tulis sebagai, nah, sama dengan 11, ya. Nah, tambah-tambah. Kalau tambah-tambah tadi jadi tambah 4. Nah, kalau kita tulis dalam garis bilangan, ya, seperti ini. Berarti ini 0, di sini seterusnya, di sini 11, kemudian bertambah 4, berarti melaju ke arah kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Sini ada 12, 13, 14, 15. Nah, berarti 11 tambah 4 adalah 15. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif 6 ditambah negatif 12? Nah, di sini, nah, ini bukan dibaca dikurangi 6, tapi negatif 6 atau bisa kalian sebut juga min 6, ya. Kalau dia di sini, nah, seperti ini baru disebut sebagai pengurangan. Jadi harus dibedakan antara pengurangan dengan bilangan negatif. Oke, kalau min 6 ditambah min 12 bagaimana? Nah, berarti dia berkurang 6, kemudian mendapatkan pengurangan lagi sebanyak 12. Nah, itu begini. Kalau kita buat di garis bilangan, ya. Oke, di sini 0. Oke, jangan lupa panahnya, artinya masih ada banyak lagi angkanya. Nah, min 6 berarti letaknya di kirinya 0, ya. Di sini. Nah, jadi kira-kira aja, ya. Oke, di sini min 6. Kemudian bertambah negatif 12. Oke. Tambah min tadi adalah min, ya. Nah, jadi ini kalau kita tulis menjadi min 6 dikurangi 12, ya enggak? Nah, jadi kalau seperti ini dia melaju ke arah kiri lagi. Pertama, min 6 di sini, kemudian dikurangi lagi 12, artinya bergerak ke kiri lagi sebanyak 12, ya. Nah, 12, nah, nanti ketemu di angka di
Sini. Nah, sini adalah min 18. Nah, atau kalian bisa juga membuat pernyataan. Nah, dia berhutang 6, kemudian berhutang lagi sebanyak 12. Kesimpulannya apa? Hutangnya akan bertambah lagi sebanyak 18. Seperti itu. Nah, yang lainnya nanti silahkan dikerjakan sendiri biar nanti kalian lebih paham lagi. Oke. Nah, sekarang untuk pengurangan ya. Pengurangan tidak jauh beda dengan penjumlahan yang kita bahas tadi. Nah, kita coba yang ini, nomor 3 ini ya. Nah, tambah 5, positif 5 dikurangi negatif 2. Nah, tambah 5 karena tidak ada apa-apa, berarti kita tulis 5 di sini. Nah, kemudian kalau ada min, ketemu min tadi. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, ini menjadi penjumlahan. Nah, jadi kalau seperti ini dia 5 tambah 2 beres ya. Tinggal ditambahkan saja sama dengan 7. Nah, ini nih. Saya ingin contoh yang sebelah sini. Nah, ini. Sekarang kalau min 7 dikurangi positif 2. Nah, oke. Ini bisa kita rubah menjadi min 7 ya. Min 7 kita tulis lagi ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau plus 5 kita tulis 5 aja. Kalau min 7 ya kita harus tulis min 7. Nah, kemudian min ketemu plus ya. Nah, ini apa tadi? Min ketemu plus jadi min 2 ya. Nah, ini dapat kita artikan sama seperti tadi ya. Hutangnya 7, berhutang lagi 2, berarti kesimpulannya hutangnya jadi 8. Nah, ini bisa kalian menggunakan konsep berhutang tadi atau menggunakan garis bilangan juga lebih bagus lagi. Ya. Nah, kemudian untuk campuran gimana? Ada penjumlahan dan ada pengurangan. Tidak jauh berbeda juga di sini. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini kita kerjakan dari kiri ke kanan ya. Jangan meloncat-loncat nanti takutnya kalau loncat-loncat jadi bingung ya, seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini kita rubah dulu menjadi ya biar sederhana. Min 3, kita tulis min 3 lagi. Nah, tambah jadi tambah ya. Nah, kalian kalau masih bingung nanti silahkan dikasih coretan-coretan ya. Nah, saya taruh di sini biar nanti kalian tahu tambah-tambah jadi tambah. Nah, konsepnya gini ya, kalau berbeda tandanya berarti dia pengurangan. Kalau tandanya sama berarti dia penjumlahan. Tuh. Ya, nih. Oke. Nah, ini tidak apa ya. Oke, min 3 ditambah tambah jadi tambah, kemudian min plus beda jadi min ya di sini. Nah, ya sudah ini ya. Hutangnya 3 dibayar 2. Atau kita bisa menggunakan konsep garis bilangan. Nah, ya. Nah, misalkan di sini min 3, di sini min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, awalnya di min 3 ya, kemudian bertambah 2. Bertambah 2 dia bergerak ke arah kiri atau ke kanan. Karena dia bertambah berarti dia bertambahnya ke arah kanan. Sebanyak 2 ya. 1, 2. Berarti berhenti di negatif 1 ya. Nah, negatif 1 yang ini. Nah, kemudian dia di sini dikurangi 5, jadi dia berkurang lagi sebanyak 5. Berarti bergerak ke arah mana? Karena negatif ya, berarti bergerak ke arah kiri. Bergerak kiri sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita jalankan tadi berhentinya di sini, min 1-nya kita jalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berarti di angka 4, min 5, min 6. Nah, berarti hasilnya ini adalah negatif. Nah, untuk yang soal-soal yang selanjutnya bisa dikerjakan di rumah sendiri atau bisa dikerjakan dimanapun kalian berada ya. Seperti itu untuk konsep penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita berlanjut kepada konsep penjumlahan perkalian. Nah, sebagai contoh bagaimana cara mengalikan 2 kali 5.
Nah, 2 kali 5 artinya 5-5-nya 2 kali ya. Artinya adalah 5 ditambah 5. Nah, langkah-langkahnya adalah dimulai dari bilangan kedua, yaitu 5. Bilangan belakang ini ya. Nah, karena 5 merupakan bilangan positif, maka gambarkan panah dari 0 ke arah 5. Oke? Berarti dari arah 0 ini kita gambarkan ke arah 5 di sini. Ya, atau langsung nih kita berhenti di angka 5 di sini ya. Nah, kemudian karena dikalikan dengan 2, artinya ditarik lagi sepanjang 2 kalinya ya. Jadi 5 itu segini, kalau 5-nya 2 kali tek, nah berarti berhenti di angka 10 di sini ya. Nah, sehingga 2 kali 5 adalah 10. Oke, nah sekarang untuk perkalian bilangan negatif dan positif ya. Min 2 kali 5. Langkah-langkahnya adalah, nah ini kita ambil dulu yang belakang ya, angka 5. Berhenti di angka 5. Nah, kemudian kita kalikan dengan min 2, artinya ditarik berlawanan ke arah yang berbeda atau ke arah kiri ya, seperti itu. Jadi bukan 5-nya ke sini, berarti ke arah di sana ya. Nah, kalau kita lanjutkan, kalau 5 itu segini, kalau min 5 kalau ke arah kiri berarti 5-nya segini ditambah 5 segini. Nah, sehingga dapatkan min 2 kali 5 adalah min 10. Atau kita bisa juga menggunakan yang tadi ya, itu aja. Kalau positif kali positif ya. Nah, ini sebenarnya berlaku juga untuk konsep perkalian. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, ini kemudian negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi kita menggunakan konsep perkalian biasa. Nanti tandanya kita mulai nih. Kalau perkalian antara bilangan positif dengan positif berarti dia hasilnya positif ya. Nah, kita bisa mengerjakan contoh dengan materi. Nah, oke, 2 dikali 5 ya, positif 2 kali positif 5. Nah, karena positif kali positif berarti nanti di hasilnya adalah positif ya. Nah, positif biasanya tidak perlu dikasih tanda tambah ya, nanti mubazir. 2 kali 5 adalah 10 ya. Dan 3 kali 8 min 8. Nah, positif kali negatif jadi negatif. Berarti nanti dia hasilnya adalah negatif. Tinggal kita kalikan angkanya 3 kali 8 jadi 20. Dan seterusnya ke bawah nanti bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, sekarang bagaimana untuk pengerjaan pembagian? Nah, konsep pembagian sama aja kayak ini ya. Nah, gunakan konsep apa tadi ini aturan ini ya. Nah, sama aja 12 bagi 6 kita punya 12 pulpen dibagikan ke 6 orang berarti dapat 22 ya enggak? Seperti itu. Kemudian ini kita punya 10 pulpen dibagikan ke 2 orang ya 5. Nah, kita perhatikan seperti tandanya. Nah, di sini tanda plus, ini tanda min atau negatif, berarti plus atau min jadi negatif. Nah, seperti itu aja ya. Jadi silahkan dikerjakan. Nah, ini ada soal unik ya. Nah, 0 dibagi min 3. Nah, pada perkalian dan pembagian ini 0 itu unik ya. Nah, 0 dibagi berapapun ya. Nah, 0 bagi berapapun itu hasilnya adalah 0. Nah, tapi berapapun nah dibagi dengan 0 itu tidak ada hasilnya ya. Nah, tidak ada hasilnya. Tidak ada ya. Nah, ya masa iya kita mau membagikan tapi orangnya tidak ada. Ya enggak? Seperti itu. Kalau ini bendanya tidak ada, kita mau membagikan ke beberapa orang. Ya, beberapa orang itu mendapatkan apa? Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk pengerjaan operasi campuran? Ada tambah, ada kurang, kali bagi. Nah, sebelumnya kalian harus tahu ya. Nah, untuk operasi yang bercampur-campur, nah ya, ingat, nah, kali bagi dulu, baru tambah kurang. Nah, kabataku ya. Nah, kali bagi tambah kurang. Jadi kali bagi di posisi awal, baru tambah kurang di akhir. Nah, kalau kali bagi saja, nah seperti ini berarti kita mengerjakannya dari kiri ya. Nah, dari pengerjaannya dari kiri
ke kanan ya. Nah, kalau tandanya sama, kali sama bagi dan tambah sama kurang. Nah, oke, coba kita kerjakan lagi untuk soal yang berikutnya. Nah, kalau sudah ini ada tambah, ada kali, sesuai yang ada pada ini. Nah, kita kerjakan dulu yang perkalian. Artinya kita mengerjakan 2 kali 3 ya. Jadi min 4-nya kita tulis lagi di sini. Nah, kemudian ditambah. Nah, ini 2 kali 3 adalah 6. Nah, ingat, ini bilangan positif, ini bilangan negatif. Positif negatif jadi negatif. Nah, ingat juga kalau tandanya berbeda seperti ini, kita kasih kurung gini biar tidak tawuran ya. Nah, terus kita ingat juga plus ketemu min jadi min, berarti min 4 dikurangi 6. Nah, kalau seperti ini utangnya semakin bertambah banyak ya. Jadi min 10. Oke, selesai. Nah, ini silahkan kerjakan sendiri. Kalau nanti belum jelas atau ada soal yang belum bisa terjawab, nanti bisa komen-komen di bawah. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Semangat.